Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi teman-teman sekalian. Saya akan siapkan beberapa slide saya ya, sehingga kita bisa diskusikan. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita akan berdiskusi tentang bahannya adalah ekonomi Islam dan politik hukum di Indonesia. Jadi memang ini topik pembahasan yang dari awal ini tidak lepas dari persoalan politik, hukum ya, dan ekonomi Islam ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Nah, jadi ini juga harus menjadi perhatian kita sesungguhnya ya. Jadi nggak boleh kita berdiam diri ya ataupun tidak peduli dengan persoalan-persoalan politik, hukum dan ekonomi ya. Apalagi tiga-tiganya ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Teman sekalian, kita Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini ya, ini berapa outline ya yang kita akan coba bahas ya, perkembangan ekonomi Islam modern, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ya, hukum ekonomi Islam ya, mungkin nanti kita akan coba buat lebih praktis ya, lebih simple sehingga kita bisa mendiskusikannya itu dengan lebih baik ya, dan insya Allah nanti sesuai dengan permintaan teman-teman nanti setelah break ya kita akan coba lebih banyak diskusi ya terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi sehari-hari ya yang terkait dengan perkembangan ekonomi ya, keuangan ya, dan juga hal-hal yang terkait dengan politik dan hukum. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai bagaimana kita melihat perkembangan ilmu ekonomi Islam itu sendiri ya dalam bingkai atau kacamata yang lebih modern ya. Dulu saya di awal ya kuliah-kuliah pertama dulu ya kita sudah mencoba membahas bagaimana sesungguhnya ekonomi Islam itu sebenarnya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah ya masyarakat Islam ya. Ini terbukti dengan mulai dari kehidupan atau fase kehidupan zaman Rasulullah ya, zaman Khulafaur Rasyidin, dan juga khilafah-khilafah setelah itu yang notabene juga mengelola negara ya, mengelola sistem pemerintahan ya, di mana salah satunya ya unsur yang terdapat di dalamnya itu adalah unsur ekonomi ya. Jadi sebenarnya prototipe desain ekonomi kita itu sudah tergambar ya. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan dan memformulasikannya itu dalam konsep ya dan model kekinian. Contoh misalkan, dulu kalau kita lihat dalam sejarahnya itu Umar bin Abdul Aziz katanya dalam sejarah itu berhasil menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen fiskal dan berhasil mengentaskan kemiskinan hanya dalam kurun waktu 2 tahun kabarnya ya, masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, kalau kita lihat berarti zakat dalam periode Umar bin Abdul Aziz itu sudah menjadi salah satu instrumen fiskal. Ya, kalau kita kategorikan ya sebagai penerimaan negara ya pada saat ini atau pada kondisi seperti saat ini. Jadi dia sudah menjadi salah satu instrumen fiskal yang digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz ya dalam mengelola negaranya. Ya, mungkin nanti kita bisa sesuaikan dengan konteks kekinian gitu ya. Misalkan berapa tingkat kompleksitas yang dihadapi oleh Umar ya pada masa itu. Nah, lalu kita coba lihat dalam kondisi atau konteks kekinian ya. Nah, tapi maksud saya adalah kita jangan hanya sebatas melihat romantisme masa lalu ya yang yang dilakukan atau yang diceritakan tentang kisah Umar bin Abdul Aziz tersebut, tetapi bagaimana kita bisa mengambil ya gagasan yang dilakukan oleh Umar itu ya sehingga itu bisa kita praktekkan dalam konteks kekinian. Nah, misalkan tadi ya yang saya sampaikan, bisa nggak kita menjadikan misalkan mendesain satu pola kebijakan menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal misalkan. Sangat mungkin ya, kenapa tidak ya, pasti itu bisa sangat mungkin karena
ternyata memang dalam zaman Nabi itu ya zakat dikelola oleh Baitul Mal, ya, dikelola oleh lembaga Baitul Mal yang ini menjadi otoritas negara gitu. Ya, termasuk juga dalam hal pendistribusiannya, siapa yang berhak dan mengelola menerima zakat tersebut gitu. Ya. Nah, ini juga menjadi satu bukti bahwasanya instrumen fiskal itu tidak semata-mata terkait dengan persoalan pajak, ya. Nah, tapi juga bisa menjadi salah satu unsur yang terdapat di dalamnya itu diambilkan dari zakat. Nah, ini yang coba kita bisa rumuskan, formulasikan. Ya, memang ya nilai atau nominal yang kita bisa berhasil kumpulkan dalam zakat itu belum katakanlah belum sebesar potensi yang dimiliki misalkan. Ya, tetapi itu tidak menghalangi kita gitu ya untuk mendesain sebuah kebijakan yang tentu kita harapkan bisa menjadi salah satu instrumen fiskal ya. Nah, teman-teman sekalian, kita kembali ke konteks ini. Jadi ini bisa menjadi satu gambaran bagi kita ya, bagaimana sesungguhnya tadi yang saya katakan prototipe itu sebenarnya sudah ada ya. Ekonomi Islam menjadi salah satu instrumen penting dalam perekonomian sebuah negara yang harus itu bisa juga kita jalankan pada hari ini ya. Nah, kita ingin lihat dulu bagaimana perkembangan Islam, ekonomi Islam modern ya. Ya, jadi setelah Perang Dunia Kedua berakhir ya, Perang Dunia Kedua berakhir yang ditandai dengan mulai banyaknya negara-negara Islam yang tadinya ya di bawah kolonialisme ya yang dilakukan oleh negara-negara Eropa Barat itu merdeka ya. Jadi ada semacam euforia ya yang muncul ya di kalangan dunia Islam ya, bahwasanya mereka sudah bisa terbebas dari genggaman ya para penjajah ya. Nah, ini berlangsung mungkin sekitar tahun 40 sampai tahun 50-an ya. Ya 30 ya 40 50-an mulai banyak negara-negara muslim yang merdeka. Nah, tapi tentu ini menimbulkan ya artinya dalam sejarah itu semacam timbul kebangkitan kembali ya, resurgens itu timbul kebangkitan ya untuk kembali menggunakan Islam sebagai semangat lah dalam mengelola kehidupan negara ya, walaupun mungkin dengan cara yang berbeda-beda ya, baik itu di Timur Tengah ya, kemudian di negara-negara Afrika Maghribi itu ya, Maroko, Tunisia ya, itu muncul semangat dan kebangkitan berislam. Bahkan pemikir-pemikir Islam yang lahir pasca Perang Dunia Kedua itu yang banyak mempengaruhi ide gagasan tentang nasionalisme negara-negara Islam gitu ya, pan-islamisme ya, yang ingin membuat satu semangat baru lah gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya itu mengenai isu tentang ekonomi. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat alurnya itu memang akan banyak sekali dipengaruhi oleh perkembangan ilmu fikih dan kalam ya, ilmu fikih yang berkembang ya. Nah, kemudian sampai tahun 1950 ya, kemudian di awal tahun 1960, nah ini mulai ada gagasan-gagasan untuk mengajarkan tentang economic teaching and principle of Islam ya. Jadi orang tidak lagi berbicara dalam konteks syariah ya, atau dalam konteks yang lebih ini ya, tetapi akan lebih inklusif ya, artinya mulai melebarkan pembahasan-pembahasan dunia Islam pada waktu itu, mulai berbicara dalam konteks ekonomi, muamalah ya, sosial ya. Itu terjadi di awal-awal tahun 1950 sampai tahun 1960. Bahkan di Mesir itu Midgamar ya, itu menjadi salah satu bank Islam atau bank syariah tertua di dunia ya, yang mulai beroperasi ya dengan adanya perubahan-perubahan ya sistem pemerintahan yang ada di banyak negara. Nah, begitu juga dengan tahun 70-80-an ya. Nah, orang mulai lebih spesifik ya atau lebih mendalam ya, orang mulai berbicara tentang
Islamic Economic dan Islamic Economic System, ya, Islamic Financial System, ya. Nah, itu tepatnya kalau nggak salah ya tahun 1974 di Jeddah, ya. Itu menjadi the first Islamic Economic Conference di Jeddah, ya, berbicara mengenai bagaimana mulai menggunakan terminologi Islamic Economic atau Islamic Finance. Jadi kalau kita ukur hari ini ya dengan saat ini, ya mungkin baru berusia sekitar 50 sampai 60 tahun. Ya, artinya yang memang itu tadi ya, Islamic Resurgence itu, kebangkitan Islam itu salah satunya ditandai kesadaran orang untuk melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan secara lebih intensif atau inklusif. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ukur ya, katakanlah ini memang perlu ada satu pengujian misalkan ya, kalau kita ukur apakah perkembangan yang sudah dilakukan sampai saat ini itu sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat ya. Kalau saya melihat dengan diukur dengan jarak waktu dan juga apa yang sudah kita hasilkan, memang relatif sangat cepat gitu ya perkembangannya kalau menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena hari ini saja ini sudah meliputi seluruh komponen yang ada dalam ekonomi Islam itu ya, mulai dari aspek finance misalkan ya. Hari ini berbicara masalah banking misalkan atau syariah banking atau Islamic banking. Hampir semua negara mungkin ya itu sudah memiliki Islamic banking misalkan. Atau bicara tentang capital market, Islamic capital market ini juga sudah dialami oleh banyak negara gitu ya. Nah, Islamic insurance ya, sukuk ya. Nah, jadi perkembangannya cukup pesat. Nah, belum lagi di sektor-sektor real misalkan ya, orang mulai berbicara aspek halal food ya, halal industri ya. Orang mulai berbicara tentang pariwisata halal misalkan ya. Nah, ini tentu perkembangan yang patut kita apresiasi ya, bagaimana sesungguhnya kita sudah mengalami fase-fase ini ya. Nah, kemudian ya Bapak Ibu sekalian, dari sana kita bisa mendefinisikan ya bagaimana membedakan antara sosialisme, Islamic Economic System sama kapitalisme ya. Nah, ini orang sudah mulai, jadi perkembangan pasca Perang Dunia Kedua itu kemudian banyak dipengaruhi oleh perkembangan fikih di dalamnya dan juga perkembangan institusi dan kelembagaan. Nah, kemudian orang sudah mulai, para pakar itu sudah mulai mempositioningkan lah gitu ya, mengkondisikan di mana letak dan posisi Islamic Economic System itu dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain. Ya, terutama yang besar itu adalah sosialisme dan kapitalisme. Nah, Anda bisa lihat ya perkembangan pasca kemerdekaan tadi ya, negara-negara Muslim ini yang tadinya mungkin banyak kolonialisme itu banyak menawarkan gagasan tentang kapitalisme misalkan ya, kapitalisme yang kemudian dilawan dengan konsep sosialisme dan juga ya mungkin pada waktu itu Islamic Economic belum menjadi salah satu alternatif, tetapi simbol perlawanannya itu biasanya melalui sosialisme ya. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya tidak menggunakan kapitalis dan juga tidak menggunakan sosialis ya. Kenapa? Karena tadi mulai muncul kesadaran ya, kebangkitan dunia Islam itu dengan bangga menggunakan identitas keislamannya gitu, termasuk juga dalam hal berekonomi. Nah, sehingga paradigma yang dibangun pun juga adalah paradigma syariah. Ya, saya kasih contoh misalkan, harus ini menjadi satu tema khusus lah nanti ya. Misalkan dalam paradigma ilmu ekonomi Islam itu berbeda dengan paradigma market ekonomi, berbeda dengan paradigma sosialisme yang dimotori oleh Marxis atau sistem komando ya, di mana dua-duanya itu punya kutub yang berbeda satu dengan yang lain, kutub market ekonomi dan kutub mark atau sosialisme. Nah, syariah ini berada di ya ini mungkin juga perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan sosial Islam itu syariah itu berada di tengah-tengah antara Marx dan sistem ekonomi ya, atau market ekonomi. Tetapi ada juga sebagian pakar yang menyebutkan enggak, Islam itu di atas. Ya, di atas. Jadi dalam menggunakan konsep Islam itu kita berada pada level yang lebih tinggi sesungguhnya ya di antara Marx dan market ekonomi. Jadi kita bukan menggabungkan, ya itu juga satu
apa namanya, nggak apa-apa, itu pertarungan gagasan ya, atau cara pandang yang berbeda dengan para pakar. Ada yang mengatakan ya kita harusnya berada di atas ya cara pandang market ekonomi yang notabene merupakan perwakilan daripada kapitalisme, dan juga Marxian tadi yang merupakan adalah cara berpikirnya sosialis. Jadi kita tuh ada di atas-atas, bukan di tengah-tengah. Ya mungkin terserah saja ya, kalau bagi saya sih tidak ada masalah asalkan memang punya dasar dan argumentasi yang kuat. Jadi artinya konsep syariah yang kita pahami ini ya itu mengakomodir ya, artinya satu sisi Islam mengakomodasi kepemilikan pribadi atau individu yang merupakan dasar daripada market ekonomi, tapi di sisi lain Islam juga mengakui hak sosial ataupun kepemilikan sosial yang dilakukan dikelola oleh negara. Jadi itu tidak semuanya diserahkan kepada individu ya, dan juga tidak semuanya diserahkan kepada Marx. Nah, ini pemahaman seperti ini harus penting kita lakukan. Nah, yang kedua adalah apa namanya basic asumsi yang kita bangun terhadap individu atau aktor ekonomi ya. Nah, jadi tadi prinsipnya kita mengacu kepada syariat Islam, ya tentu syariat Islam ini bersumber kepada Quran dan Sunnah, ya di mana ada semacam kolaborasi ya atau sinergi antara kemampuan akal dan pikiran manusia dengan ilmu wahyu yang diturunkan oleh Allah baik dalam bentuk Quran maupun apa yang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk Sunnah ya atau hadis Nabi. Jadi apa namanya primary resources itu tetap Quran dan Sunnah. Nah, kemudian tentu diturunkan pada level di bawahnya ya, sampai ke tahapan fatwa ulama kalau memang itu belum diputuskan atau tidak banyak dibahas maupun di Quran maupun di Sunnah. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang ini juga penting saya rasakan, itu adalah cara pandang terhadap aktor ekonomi itu sendiri. Ya, ini nanti kita akan masuk ke dalam bagaimana kita memetakan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam tadi ya, dan implikasinya terhadap penyusunan konsep ekonomi Islam ke depan itu seperti apa ya. Nah, dalam aktor atau pemahaman tentang aktor ekonomi itu ya, misalkan sosialisme ya, itu dia beranggapan tidak ada private ownership ya. Jadi yang mereka bangun itu adalah satu pemahaman ya, satu kondisi bahwasanya mereka tidak mengakui ada hak milik pribadi ya. Tidak mengakui hak milik pribadi ya. Jadi semuanya itu adalah under kontrol pemerintah atau negara. Ya, sistem komando ya. Jadi kepemilikan itu kepemilikan negara. Ya, jadi tapi nanti negara memberikan ya bisa saja hak pengelolaan atau hak pakai diberikan kepada warga negara untuk mengelola sumber daya ekonomi misalkan. Tetapi kepemilikan mutlaknya tetap ada di tangan negara. Ya. Nah, begitu juga dengan kapitalis. Ya. Dalam kapitalis ya yang dibangun itu justru hak kepemilikan individu atau economic man tadi. Ya, dalam economic man itu kan semua atau segala sesuatu yang akan digunakan oleh satu individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi yang dibangun itu adalah cara berpikir individualis, ya individualis. Jadi memberikan ruang kepada individu untuk mengelola kekayaan yang dia miliki atau mengelola sumber daya yang dimiliki. Tapi dalam Islam, ya yang kita bangun konsepnya adalah Islamic man atau Muslim man istilahnya. Ya Islamic man atau Muslim man ini harus bersumber atau berakar kepada ajaran Islam atau nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi ini perbandingan yang kita ingin lihat gitu ya, bagaimana nanti implikasinya adalah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi ya. Nah, sehingga itu akan bisa kelihatan perbedaannya yang sangat signifikan gitu ya. Filosofik yang dibangunnya itu adalah dialektika materialism ya. Kemudian oleh kapitalisme itu adalah utilitarian individualism berbasis kepada laissez-faire, itu adalah kebebasan atau filosofi kebebasan. Tapi dalam Islam ya individualisme itu adalah bagaimana kita ini sebagai makhluk Allah, khalifah di muka bumi ini ya dalam rangka untuk
memakmurkan bumi ini untuk mencapai kira-kira untuk mencapai falah lah ya. Falah itu adalah kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Ya, itu akan bisa dipertanggungjawabkan ya, dan kinerja kita itu nanti akan dinilai. Jadi individu kita ini sasaran akhirnya itu tadi yang mencapai falah setiap aktivitas ekonomi yang kita bangun tadi. Ya, mencapai falah itu artinya ya mencapai kehidupan duniawi kita ya di dunia, dan juga sekaligus mencapai kebahagiaan di akhirat. Itu persiapan keilmuan kita yang ada di akhirat. Nah, ini sekali lagi penting, Bapak Ibu sekalian. Oh ya, mohon maaf bagi teman-teman yang sudah masuk waktu sholat maghrib, silahkan untuk break dulu ya, silahkan ya. Yang di Indonesia Barat dan di tengah dan timur, kalau mau sholat maghrib silahkan ya, boleh izin atau boleh meninggalkan Zoom. Nah, sekarang kita coba ingin mengidentifikasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita nanti akan bisa melihat sebenarnya di mana yang akan menjadi semacam titik concern ya, titik fokus dari perkembangan ilmu ekonomi Islam itu sendiri ya. Nah, yang pertama saya ingin mendiskusikan pendapat Muhammad Abdul Manan ya. Nah, tentu kita ketahui siapa ini Abdul Manan, Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan ini adalah salah satu pakar ekonomi Islam dari Bangladesh ya. Anda dulu mungkin pernah mendengar Grameen Bank ya? Bukan. Ya, pernah dulu mendengar Grameen Bank. Nah, sebenarnya ada satu model Grameen Bank yang jauh lebih Islami. Grameen Bank itu bukan bank syariah ya, yang dibikin oleh Muhammad Yunus itu ya. Tetapi ada satu ya, social investment bank ya, social investment bank ya, itu yang membuatlah Abdul Manan. Sama konsepnya Grameen Bank dengan social investment bank itu. Nah, tetapi yang SIBL itu berkonsep syariah. Nah, penggagasnya itu adalah Muhammad Abdul Manan dari Bangladesh. Nah, kita coba lihat. Asumsi yang dia bangun untuk memahami ekonomi Islam itu adalah Islamic man. Nah, teman-teman sekalian, ini tidak bisa kita pungkiri atau tidak bisa kita kesampingkan. Ini adalah jadi bagaimana ketika kita ingin belajar tentang Islam itu ya ini harus terpenuhi dulu pemahaman tentang agama Islam itu sendiri. Jadi aktor ekonomi Islam itu harus memahami konsep tentang Islamic man ini. Kedudukan dia sebagai seorang sebagai seorang khalifah gitu ya, bagaimana dia mengelola bumi ini atau alam ini. Ya, jadi cara pandang seorang muslim lah gitu ya dalam mengelola alam ini. Jadi positioning dia ya bukan positioning. Jadi yang membedakan itu sebenarnya adalah kalau dalam economic man dan Islamic man itu, dalam economic man itu teman-teman sekalian, manusia itu dinilai free value, kira-kira begitu. Ya, kenapa? Karena dia hanya dilihat dalam kapasitas dia hanya memiliki hawa nafsu dan akal pikiran. Jadi free value, belum ada value yang mempengaruhinya. Nah, sehingga dalam paradigma ekonomi kapitalis itu ya atau ekonomi liberal itu yang dibangun itu adalah unlimited resources atau unlimited atau unlimited want, keinginan yang tanpa batas, dan limited resources. Ya, resourcesnya terbatas. Nah, ini kita rekonstruksi dalam Islamic man. Bukan begitu. Ya, kenapa? Manusia itu tidak bisa dinilai free value. Dia pasti ada yang mempengaruhinya. Ya, ada yang mempengaruhinya. Nah, dalam Islam itu yang mempengaruhi itu adalah nilai-nilai Islam, nilai-nilai keislaman yang terdapat dalam Quran maupun dalam Sunnah. Ya, jadi dia tidak free value. Ya, tadi dikatakan kan, dia akan berusaha untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya, ya, dengan cara yang baik, ya, akan mendapatkan falah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, itu konsepnya, ya. Tapi kalau Islamic man tidak, ya, bagaimana dia bisa mendapatkan kepuasan dan keuntungan pada saat itu juga. Makanya ketika Anda belajar tentang consumer behavior, salah satu tujuannya itu adalah mendapatkan kepuasan secara maksimum ketika dia akan mengkonsumsi.
Tapi ketika dia akan memproduksi, dia akan berusaha untuk mendapatkan profit maximization atau profit maksimum. Pada saat itu saja. Tapi dalam konsep Islamic man tidak begitu. Dia tetap tentu ada orientasi untuk memenuhi keinginan pribadi dia tadi, tetapi dengan cara-cara yang baik. Ya, cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang memiliki nilai manfaat, maslahat, punya kemaslahatan. Jadi misalkan Anda punya gaji atau punya income, nah income itu jangan dihabiskan sendiri. Nah, makanya ada konsep dalam Islam itu, ya ada sebagian yang harta yang dimiliki oleh, ada harta orang lain yang ada terdapat dalam harta kita tersebut. Itu diwajibkan oleh Allah. Tetapi yang tidak diwajibkan ada juga. Ya, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Jadi harta itu punya nilai manfaat. Nah, ini kuncinya di sini nih, di problematika atau problem atau masalah harta ini, ya, pengelolaan harta ini, ya. Jadi dalam Islamic man itu ya jelas tujuannya adalah mendapatkan kemaslahatan, ya. Tadi tujuan akhirnya itu falah, ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, dalam konvensional itu berbeda sama sekali. Nah, yang kedua yang dibangun itu market system plus planning. Nah, jadi kita mengakui market system, kata Manan ya, sistem pasar, tetapi ada perencanaan. Ya, itu negara lah yang membuat nanti perencanaannya itu seperti apa. Private property in individual right. Ya, nah, private property is an individual right. Jadi ini mengakui adanya hak kepemilikan individu. Ya, observation and revelation as source of knowledge. Nah, Anda lihat ini ya, kata Manan, observation and revelation. Observation itu apa namanya, kemampuan akal pikiran kita, dan revelation itu adalah ilmu wahyunya, ya. Nah, ini yang menjadi source of knowledge, sumber daripada ilmu pengetahuan, ya. Nah, jadi dalam ininya, dalam perspektif ya, features-nya itu individual and state, jadi mengatur masalah individu dan juga mengatur masalah negara. Relative and qualified ownership of private property, ya. Jadi mengakui kepemilikan pribadi, ya, dan juga kepemilikan negara. Implementation of zakat. Nah, ini saya mau garis bawahi. Nah, zakat menjadi salah satu instrumen dalam pelaksanaan ekonomi Islam itu, ya, yang dikelola oleh negara. Yang keempat, prohibition of riba, berarti tidak ada riba, interest. Nah, ini itu apa namanya, secara konseptual gitu ya. Nah, tapi nanti apa yang dimaksud dengan riba itu sendiri, nah tentu ini harus lebih diperjelas dan dipertegas ya. Market force and planning, ya. Nah, tadi ada unsur apa namanya, perencanaan dan juga pasar ya. Nah, coba kita bandingkan dengan beberapa pendapat yang lain, misalkan ya, Muhammad Najatullah Siddiqui, dia orang Pakistan, salah satu apa namanya, peneliti di Islamic Development Bank (IDB) dan banyak mengajar di beberapa kampus International Islamic University baik di Islamabad maupun di Malaysia. Nah, coba kita lihat ya. Asumsi yang dia bangun sama seperti Manan Islamic man. Dia tidak membuat asumsi Islamic economic atau homo economicus. Ya, nah berarti ini persoalan individu aktor ekonominya dulu yang tuh harus dibenarkan gitu loh. Jadi asumsi yang dia bangun ya, orang individu itu atau orang yang beraktivitas melakukan aktivitas ekonomi Islam itu harus memahami tentang hakikat keislaman atau Islamic man tadi. Yang kedua, mutual consultation and cooperation is the norm. Mutual consultation itu seperti majelis permusyawaratan dalam memutuskan satu perkara gitu ya. Cooperation, kerjasama adalah normanya. Relative private property subject to moral and social obligation, ya. Jadi private property itu harus memiliki makna ya, atau memiliki nilai moral dan sosial yang tinggi. Ya, ada jaminan ya, moral dan social obligation. Ya, jadi setiap mendapatkan atau setiap kepemilikan harta itu harus disertai dengan cara-cara yang baik, ya kira begitu. Nah, feature-nya seperti apa? Positive and active role of state, prohibition of riba. Nah, sama ya seperti Manan tadi. Relative and qualified right hampir sama. Implementation of zakah dan garanti basic necessities to all. Ya, jadi kalau kita lihat kan, satu bab tentang keuangan, cirinya apa? Prohibition of riba.
Kedua, bab terkait dengan fiskal, cirinya apa? Implementation of zakah. Nah, ketiga apa? Ya, sektor real. Ya, sektor real. Ya, dengan cara tadi apa namanya? Aktivitas-aktivitas individu ya di pasar, di market. Nah, itu yang diperbolehkan ya. Oke, ada dua. Kita lihat beberapa contoh lagi lah ya, biar sebagai pembanding. Saya mau lihat Monzerkaf, ya, Monzerkaf. Ini juga salah satu scholar yang terkenal. Nah, apa yang dibangun dalam kacamata atau perspektif Islam, ekonomi Islam modern yang disampaikan oleh Monzerkaf ini? Satu, Islamic man is active agent. Ya, nah jadi kita nih mesti merumuskan nih apa tuh yang dimaksud dengan Islamic man itu. Ya, kenapa semua tokoh, semua scholars itu menyebutkan Islamic man sebagai asumsi dalam mempelajari atau dalam menjalankan aktivitas ekonomi Islam. State is planner and supervisor. Ya, negara sebagai perencana dan melakukan pengawasan. Ya, nah jadi ini lebih spesifik lagi, cooperate to achieve goal of falah. Ya, bekerja sama untuk mencapai tujuan kemenangan atau falah tadi. Ya. Nah, apa yang menjadi economic policy-nya atau kebijakan ekonominya? Satu, maximization of rate of utilization of resources. Ya, apa namanya penggunaan apa namanya standar atau tingkat penggunaan apa namanya resources itu dengan dengan standar yang tinggi lah gitu kira-kira. Minimization of distribution gap atau meminimalkan apa namanya jarak distribusi ya, pendapatan misalkan income ya dan lain sebagainya. Jaminan rule of the game ya, ensure rule of the game ya. Ada semacam apa namanya aturan main lah gitu ya yang disepakati. Kata Monzerkaf, using monetary and fiscal policy, production, distribution tools, legal enforcement, and education. Ya, frameworknya property right, ya, decision making, zakat, riba, dan rule of state. Ya, jadi tetap memasukkan unsur zakat dan riba ini menjadi salah satu instrumen paling penting ya dalam ekonomi Islam. Ya, nah ini harus menjadi satu masukan lah buat kita ya. Kira-kira kita mau mendesain pelaksanaan atau ekonomi Islam kita itu seperti apa? Politik ekonomi Islam kita itu mau seperti apa gitu. Ya. Nah, ini coba perlu kita kaji. Mulai kita lihat kembali kira-kira undang-undang zakat kita itu sudah bisa nggak dikategorikan sebagai pendorong kebijakan fiskal dalam zakat misalkan, atau baru sebatas hanya mengatur dan mengelola kelembagaannya saja, ya, atau misalkan perkembangan Islamic economic, Islamic finance kita, terutama banking, insurance, capital market, itu apakah juga sudah bisa ya dikategorikan atau bisa mempengaruhi monetary system yang ada di sebuah negara atau ada di negara kita, ya. Nah, ini harus kita cross check kembali ya. Nah, tentu role of state. Nah, satu lagi ya saya ingin perlihatkan ke Anda, contohnya sebelum nanti kita break untuk istirahat ya, yaitu Bakir As-Sadar. Ya, sorry. Ya, Bakir As-Sadar, kita ambil Bakir As-Sadar. Ya. Hampir sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya, konsep Islamic economic modern yang mereka tawarkan, ya, diantaranya Islamic man tadi, ya, kemudian restricted to individual freedom is natural, ya, jadi pembatasan terhadap kebebasan individu, ya, tentu Islam sebagai sebuah sistem kehidupan memberikan batasan ya atau memberikan aturan main yang lebih jelas gitu ya. Private, public, and state ownership exist simultaneously, ya, exist, ya. Jadi private, public, dan apa namanya kepemilikan negara, ya, perusahaan kepemilikan negara itu secara simultan, ya, itu eksis, ya, diakui lah gitu ya.
Vice guarantee call for duty, responsibility, accountability, and justice leading to cooperation. Ya. Nah, menggunakan konsep-konsep kewajiban, tanggung jawab, accountability, keadilan ya dalam mengelola perusahaan. Ya. Nah, features-nya itu adalah property relation, decision making and resources allocation, tax and other tax, zakat and other tax, ya, humus, jizya, fai, kharaj, dan prohibition of riba interest and all form of exploitation. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, dari semua tadi contoh pemikiran tentang konsep ekonomi Islam modern, ya, apa yang bisa kita tangkap atau apa yang menjadi benang merahnya? Ya, nanti kita diskusi ya setelah break maghrib nanti ya. Nah, ternyata yang menjadi benang merahnya adalah dari sisi asumsi itu adalah Islamic man. Semuanya hampir menyatakan sama semuanya. Ya. Jadi artinya ekonomi Islam ini harus dibangun berdasarkan informasi pengetahuan tentang keislaman yang baik dulu. Ya. Jadi muskilah kayaknya ya, atau tidak mungkin rasanya ya orang bisa memahami ekonomi Islam dengan baik gitu ya, memahami ya, bukan menjalankan, bukan sekedar menjalankan, tapi memahami tanpa dia memiliki keyakinan terhadap Islamic man itu. Kalau menjalankan sih bisa saja dia menjadi nasabah bank syariah ya, apakah dia muslim non muslim itu tidak ada masalah, tetapi dia memahami dan mengetahui tentang konsep ekonomi Islam itu ya, terutama dalam memahami tadi ya, mendalami ya, memahami harus berbasis kepada Islamic man itu. Mau tidak mau. Ya, kenapa? Karena di sini kita akan bicara aspek tidak hanya aspek keduniaan semata, tetapi ini persoalan keyakinan. Ya, teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian ya, ini persoalan keyakinan ya. Bagaimana mungkin kita akan mengajarkan atau akan memberikan keyakinan bahwa kalau seandainya ada konsep hereafter atau hari kiamat yang itu juga sangat mempengaruhi. Ya, jadi apa yang kita lakukan di dunia ini kan modal persiapan kita untuk menuju hereafter itu kan, hari kiamat itu kan, ya, yang itu menjadi kehidupan atau perjalanan berikutnya dalam fase perjalanan hidup manusia, ya kan? Nah, semua yang kita lakukan di muka bumi ini adalah sebagai bentuk manifestasi atau persiapan menuju perjalanan yang abadi kita. Nah, itu kan pemahaman yang tidak mudah diyakinkan kepada orang. Bagaimana mungkin orang percaya apa yang kita sedekahkan itu ternyata akan memberikan manfaat yang berlipat-lipat misalkan. Ya. Nah, tentu orang akan menghitung nilai nominalnya. Wah, ini kan berkurang Pak harusnya harta kita, Pak. Bukan bertambah dengan sedekah. Nah, tetapi karena keyakinan kita tadi ada janji yang disampaikan Allah, ya, janji yang disampaikan Rasulullah, contoh yang telah disampaikan Rasulullah. Nah, ini harta kita itu akan terus bisa menjadi investasi di akhirat buat kita misalkan. Nah, itu satu. Ya, ini menjadi satu kesepakatan ya, pemahaman yang hampir sama oleh semua scholars ya Islamic economic ya yang ada secara internasional ya. Nah, yang kedua, pengakuan hak terhadap individu. Ya. Ya, kenapa? Karena dalam Islam itu kita juga mengakui hak atau kemampuan individu, ya, property right yang dimiliki oleh individu, tetapi konsepnya itu adalah individu itu diamanahkan, dititipkan, ya, karena pemilik absolute ownership-nya itu adalah tetap milik Allah. Nah, oleh sebab itu dia harus mau atau mampu untuk mendistribusikan atau membagi sebagian harta yang dia miliki itu untuk orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang memang itu masuk ke dalam kategori asnaf itu misalkan. Ya. Nah, di sisi lain juga ada harta atau pengelolaan harta yang dikelola secara bersama ya atau kepemilikan negara itu juga diakui. Ya, jadi tidak semuanya menjadi private ownership, misalkan jalan ya itu ada yang menjadi kekayaan negara atau harta negara, kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas itu.
jembatan misalkan ya. Ya walaupun juga ada yang sudah di-private-kan, seperti tol kan juga di-private-kan ya, walaupun itu seharusnya kewajiban negara untuk menyediakan itu kepada masyarakatnya. Ya, tetapi karena mungkin dianggap itu komersial ya, berbiaya tinggi ya, sehingga itu dibuat secara komersial. Nah, itu asumsi ya. Jadi satu, Islamic Man, pengakuan terhadap kepemilikan pribadi dan pengakuan terhadap kepemilikan sosial atau negara yang dikelola oleh negara. Nah, itu benang merah yang kita bisa tangkap. Nah, yang kedua, secara future study, ya bagaimana pengelolaannya, ya tadi mengharamkan riba, prohibited of riba, dan yang kedua adalah menjalankan atau mengimplementasikan zakat dan zakat sebagai instrumen fiskal kita. Ya. Nah, apakah mungkin Pak? Ya bisa saja, ya. Tapi jangan Anda, makanya saya katakan kalau membayangkan itu jangan membayangkan atau membandingkan dengan penerimaan pajak. Tentu nggak apple to apple gitu. Tetapi lihat fungsinya. Ya. Kalau ini menjadi instrumen fiskal dan tentu diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk membayar zakat tadi. Nah, pemanfaatannya itu khusus dilakukan atau dialokasikan untuk 8 asnaf itu. Ya, jadi dia nggak boleh digunakan untuk infrastruktur misalkan ya. Ya kenapa? Karena peruntukannya itu udah jelas. Nah, jadi nanti ya model pengelolaannya itu pajak itu dialokasikan untuk mengelola infrastruktur, zakat itu untuk memenuhi kebutuhan atau membantu 8 asnaf. Artinya yang terkait dengan persoalan-persoalan kemanusiaan. Ya, jadi infrastruktur diselesaikan oleh pajak, yang sisi manusianya diselesaikan oleh zakat. Nah, itu yang terbayang ya, kalau seandainya itu bisa dibikinkan konsepnya, teman-teman sekalian, kalau Anda tertarik menulis atau meneliti tentang itu, nah itu menarik sekali ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan ketika zaman Umar bin Abdul Aziz ya, Abbasiyah ya, terus juga zaman Turki Utsmani ya, sampai kemudian sekarang itu gimana cara menjadikan atau mengelola Baitul Mal itu seperti apa. Ya, sehingga benar-benar Baitul Mal itu menjadi apa ya? Menjadi kekayaan seluruh negara gitu, seluruh masyarakat gitu. Ya, ketika ada orang yang membutuhkan, ya masuk kategori 8 asnaf bisa lewat zakat. Ya, ketika ada orang yang membutuhkan untuk sekolah pendidikan, nah itu ada misalkan ada alokasi dari infak sedekah. Kalau dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai manfaat ekonomi, bisa melalui saluran wakaf misalkan. Nah itu sudah terkelola dengan rapi gitu. Ya, nah begitu juga dalam sistem keuangan komersialnya. Ini kan kita ada tabaru, ada tijaroh nih ya. Yang tijarohnya yang komersialnya juga tentu ada, ya seperti banking, insurans, capital market dan lain sebagainya. Ini tentu instrumen-instrumen yang bersifat tijaroh atau tijari. Sementara instrumen yang bersifat tabaru atau sosial juga di kita tadi ya yang dikelola oleh Baitul Mal tadi. Nah ini kalau dipadukan atau berkolaborasi ya, nah saya yakin tentu ini akan menjadi sebagai salah satu instrumen keuangan yang sangat kuat yang kita miliki pada hari ini ya. Nah jadi itu yang terbayang ya, yang bisa kita jadikan sebagai salah satu referensi lah nanti gitu ya ketika akan membuat satu penelitian atau tulisan yang kira-kira nanti akan memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi, politik ekonomi Islam. Nah ya, nah ini kan tentu menjadikan zakat ya, menjadi instrumen itu kan juga bagian dari politik ekonomi Islam. Ya, menjadikan penggunaan bank syariah misalkan itu juga menjadi bagian dalam politik ekonomi Islam. Ya. Nah, sementara di Indonesia sendiri, ya tadi kita sudah bicara dalam konteks global ya. Nah, di Indonesia sendiri kalau kita lihat memang undang-undang ya ini kan baru muncul di akhir tahun 90-an, awal tahun 2000-an ya semuanya ya. Katakanlah kita ambil undang-undang perbankan syariah tahun 98
ya 98. Itu kan di akhir tahun 90-an. Walaupun Bank Muamalat sendiri itu sudah beroperasi semenjak tahun 92. Ya, Anda bisa bayangkan dia beroperasi tanpa undang-undang itu 6 sampai 7 tahun ya, dari 92 98 ya. Nah, di sini semuanya itu sudah muncul nih ya sampai tahun 2000-an ya. Kemudian di akhir 2020 ya. Nah, itu juga muncul apa namanya nih inovasi-inovasi lah ya, terobosan-terobosan untuk mengembangkan ekonomi Islam atau muncul lembaga-lembaga seperti BPKH, ini perintah undang-undang tentunya ya, BPKH, KNEKS ya, BWI, Basnas ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya katakan patut kita cermati ini ya, perkembangan ini. Nah, bagaimana nanti dia akan menjadi terharmonisasi dalam satu regulasi atau kebijakan bersama. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, produknya apa? Undang-undang. Ya, undang-undang apa namanya? Produk politik hukumnya tentu adalah undang-undang. Ya, wakaf, asuransi, SPSN, PKH, JPH, lembaga keuangan mikro, zakat, ya, koperasi ini yang belum disahkan. Nah, juga ada perbankan syariah. Nah, sekarang tugas kita ya ataupun kewajiban ya kita ini bagaimana membuat harmonisasi semuanya ini politik ekonomi Islam itu sehingga satu dengan yang lain ini akan menjadi pertalian yang kuat. Ya, nah, saya membayangkan apakah dalam bentuk undang-undang payung seperti Omnibus Law yang kita kenal sekarang ini ya, OBL, Omnibus Law, misalkan percepatan penerapan ekonomi dan keuangan syariah misalkan. Ya, atau undang-undang tersendiri, ya, undang-undang sistem ekonomi syariah Indonesia misalkan. Ya, nah, ini tentu menjadi PR dan apa namanya kendala apa namanya tantangan lah ya buat kita untuk mewujudkannya secara bersama-sama. Oh ya, saya udah diingatkan ya untuk maghrib ya. Baik, kalau begitu kita break dulu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita lanjutkan diskusinya nanti setelah maghrib ya. Kita masuk lagi sekitar jam 7 kurang lah ya, supaya teman-teman punya istirahat dan juga bisa istirahat dan mau sholat, makan, dan lain sebagainya. Siap, Pak Andi. Kita lanjutkan setelah. Siap, Pak. Nanti dilanjutkan jam 7.30, Pak ya.